Ya, assalamualaikum Gemini. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Gemini ini tentang seseorang yang datang di tahun 2022 gitu ya. Itu nanti akan saya readingkan tentang karakter, karirnya dan zodiaknya gitu ya. Itu seseorangnya seperti apa gitu. Apakah sudah ada tanda-tanda di hubungan kalian datang gitu ya. Itu karena ini kan akhir tahun, benar-benar tinggal berapa hari gitu. Itu dan ini general ya, untuk umum gitu dan kolektif. Jadi kalau memang ini resonate untuk kalian ya ini reading untuk kalian, kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu ya. Itu dan di sini apa namanya tuh, kalau kalian ingin personal reading hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa hubungi ya dengan personal reading tentang permasalahan kalian sendiri begitu ya, entah itu permasalahan dari segi hubungan atau asmara gitu, atau mungkin karir, keuangan, bisnis, usaha kalian gitu ya, atau yang lainnya, permasalahan-permasalahan yang lainnya gitu. Jadi kalian bisa personal reading secara detail, bisa kita readingkan tentang energi yang saya tarik di kalian sendiri gitu ya. Itu kalau di YouTube kan umum, kolektif, jadi ada yang resonate, ada yang enggak gitu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini untuk karakternya si dianya aja dulu ya. Karakter seseorang yang datang ke Gemini ini ada The Chariot ya. Dia kalau melakukan suatu tindakan itu dia apa ya, kayak terobos aja gitu ya, entah itu baik atau buruk gitu, yang penting menang gitu. Dia istilahnya orangnya yang suka akan kemenangan gitu ya, kemenangan istilahnya harus ada di dia gitu, entah itu yang dilakukan itu entah baik atau buruk gitu, arahnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Nine of Cup, si dianya orang yang tenang gitu ya, orang yang tenang, pendiam ya, ya suka akan kesendirian gitu, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Justice, dia orang yang apa, kalau apapun yang dilakukan itu pikirannya hanya untuk keseimbangan dianya aja gitu ya. Itu istilahnya mempertimbangkan apa yang ingin dia lakukan di proses kehidupan dia. Ini orangnya selalu mempertimbangkan dulu gitu ya. Mempertimbangkan di sini dia ini adil nggak buat saya sendiri gitu. Istilahnya pertimbangan atau keadilan ini ya untuk dia sendiri gitu. Itu sih orangnya seperti itu. Yang pasti di sini kayak kadang kurang yakin gitu ya, pada akhirnya di pikiran dia ini kan kadang ada kekurang yakinan, jadi apapun dipertimbangkan gitu ya, itu dipikirin, dipertimbangkan semuanya gitu. Orangnya suka mempertimbangkan, yang penting istilahnya imbang nggak untuk saya sendiri gitu, orangnya seperti itu ya dengan Justice ini. Dan mungkin bisa juga di sini dia lebih ke kurang yakin sih, apapun yang dilakukan ini kayak kurang yakin aja gitu ya, itu. Dan dia lebih memilih untuk meyakinkan pikiran dia ya, memakai logika gitu, agar si dianya lebih ke yang penting adil untuk saya gitu ya, itu. Dan di sini ada Seven of Swords, dia orangnya meskipun banyak pikiran ya, itu ya, akan tetapi dia happy aja nih orangnya ya. Ini dianya happy aja, orangnya bahagia aja gitu ya. Apapun permasalahannya, apapun yang dipikirkan gitu, itu dia menjalaninya ya happy aja gitu ya. Nggak terlalu dipikirin gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Kemudian di sini ada The Empress, dia mempunyai karir atau di bidang karir dia orang yang kreatif ya, orang yang kreatif, suka seni gitu. Itu orangnya punya apa ya, punya karir sendiri lah ya kalau saya lihatnya. Dia mandiri orangnya, punya karir sendiri dan orangnya kreatif di sini, itu ya.
itu. Dan kemudian di sini ada the lovers, di hubungan dia ini sering sekali putus nyambung ya. Itu orangnya seperti itu ya, di hubungan asmara terutama ya, itu sering sekali mendapatkan hubungan yang putus nyambung gitu ya, itu. Dan pada akhirnya dia sebenarnya menginginkan untuk the lovers ini menginginkan untuk adanya hubungan yang seimbang ya, yang saling menguntungkan satu sama lain gitu. Di sini ada two of cup ya. Ini orangnya sebenarnya yang mempunyai komitmen sih ya, orangnya berkomitmen, akan tetapi pernah ada di hubungan si dianya ini putus nyambung gitu ya, hubungannya seperti itu. Dan kayak dia menginginkan jodoh yang benar-benar tepat untuk si dianya, memberikan energi untuk adanya komitmen yang serius gitu ya, komitmen yang bersama-sama gitu, menikah mungkin si Gemini ini ada di tahun 22 menikah ya, itu dengan energy of cup di sini. Itu mungkin ada yang ingin menikah dan pada akhirnya di 22 menikah karena selama ini sudah sering gagal dalam hubungan gitu, dalam hubungan asmara. Dia seseorang ini datang ke Gemini memberikan energi keseriusan ya, nggak ingin energi yang putus nyambung terus gitu. Adanya seperti itu. Dan mungkin ini jodohnya si Gemini juga ya, yang datang ini. Itu orangnya komitmen ya, penuh dengan cinta sepenuhnya. Dengan the lovers ini kan juga sebenarnya penuh dengan cinta, cuman karena ada banyak permasalahan biasanya hubungan putus nyambung gitu ya, kayak seperti belum ketemu jodohnya gitu. Dan pada akhirnya setelah mengalami proses hubungan yang putus nyambung ini, si dianya lebih memilih untuk memberikan komitmen yang serius, yaitu pernikahannya. Orangnya penuh dengan komitmen gitu ya, itu penuh dengan cinta. Dan kemudian di sini ada King of Swords. Dia cerdas ya, cerdas di sini. Sebentar saya lihatnya ini ya, karena King of Swords ya otomatis cerdas sekaligus pintar ya. Itu cerdas dari dia menjalani proses kehidupan, mengambil suatu keputusan gitu ya. Itu pintar di skillnya dia gitu, dia mempunyai skill sendiri, kepandaian sendiri ya. Skill-skill yang dia punyai ini benar-benar skill yang dari formalitas gitu ya, orangnya seperti itu. Pintar berkomunikasi orangnya, bijak ya, orangnya bijak dan penuh wibawa. Sebenarnya orangnya berwibawa, bijak gitu. Itu dan berpikirnya juga pintar, cerdas gitu. Orangnya kalau saya lihatnya mungkin lebih tua dari kalian ya, Gemini itu ya. Yang pasti lebih bijak lah ya, lebih bijak, lebih dewasa lah ya. Kalau misalkan usianya sama gitu kan, nggak semuanya lebih tua dari kalian gitu kan ya. Yang misalkan usia masih muda tetapi dalam pemikirannya lebih dewasa gitu ya, lebih bijak dalam mengambil keputusan, bisa juga seperti itu kan ya orangnya. Ya, dan di sini the sun, dia orang yang pekerja keras, itu pekerja keras dan mungkin apa ya istilahnya ya, pekerja keras. Meskipun pekerja keras kayak istilahnya tenaganya yang dipakai misalkan gitu ya, tapi dia happy aja sih orangnya gitu. Itu. Dan di sini ada King of Wands, pinter berstrategi, mencari jalan keluarnya itu pinter juga gitu ya. Itu planningnya selalu terrealisasi ya. Itu orangnya seperti itu karakternya ya. Oke, kalau saya lihatnya itu.
Cuma ini yang agak ya agak bertentangan dengan energi yang lain. Ini si dianya ini melakukan apapun, entah itu positif atau negatif, dia lakukan aja ya. Positif negatif di sini kan mungkin ada segi manipulatif juga, dia terjang aja gitu ya. Itu yang penuh dengan resiko juga dia terjang aja gitu ya, istilahnya energi yang ada di dia menggunakan energi negatif juga mungkin ya, dia terjang juga gitu ya. Itu yang penting menang gitu ya, menggunakan pola dalam berproses ini seperti kayak entah itu benar atau salah, dilakukan aja gitu ya. Itu orangnya seperti yang penting menang, itu orangnya. Itu yang agak ya, sebenarnya ini positif sih ya, itu cuma negatifnya di sini kenapa harus yang negatif juga dia jalankan, itu yang agak bertentangan, bertolak belakang dengan yang lainnya ini energinya gitu ya. Itu yang pasti di sini ini karakter umum ya, karakter yang saya tarik di energi ini adalah tentang kartu yang keluar di sini gitu. Ini entah ini seseorang yang datang ke Gemini ini ada salah satu di karakter di sini, bisa juga seperti, atau mungkin semuanya bisa juga ya. Yang pasti ada lah ya karakter di antara yang saya sebutkan tadi gitu, orangnya itu. Ya, ini karakter seseorang yang datang di tahun 22 ya. Kemudian karirnya di sini kita lihat karirnya ya. The Chariot, karir di sini. Ini apapun dilakukan berarti karirnya ya apapun bisa gitu ya. Itu istilahnya ya apapun bisa, yang penting menang lah ya. Itu orangnya seperti itu. Karirnya apa di bidangnya kalau kayak gitu ya? Mungkin apa yang pasti banyak resiko, tapi dia tetap menjalaninya ya. Itu yang penting menang, egois orangnya gitu. Cuma kalau di segi karir yang ada hubungannya dengan egois apa ya, ya mungkin yang memakai black magic itu mungkin kali ya. Itu kan istilahnya, itu kan energi negatif ya. Itu jadi bisa juga yang seperti itu ya. Bisa seperti itulah ya. Itu ya hanya sebagai contoh aja lah ya, karirnya gitu. Yang tahu kalian sendiri ya untuk karir, yang penting menang itu apa gitu. Yang penting ini karirnya beresiko sebenarnya gitu, penuh dengan resiko ya. Itu sih, apapun itu ya, itu karirnya apapun itu gitu ya. Kalau saya lihatnya dengan cara yang penting menang aja orangnya, seperti itu. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Mungkin dianya orang yang mempunyai karir di rumah gitu. Sekarang kan banyak ya bisnis online gitu kan juga karir di rumah ya, kendalinya dari rumah juga gitu, prosesnya, produksinya juga dari rumah juga gitu. Itu sih bisa juga seperti itu ya, mungkin bisnis online atau ya yang mempunyai karir di rumah lah ya. Banyak sih istilahnya, kalau misalkan disebutkan satu persatu nggak akan selesai saya reading gitu ya. Seharian pun nggak akan selesai kalau menyebutkan satu persatu karir gitu kan. Yang pasti di sini yang secara garis besar aja saya readingnya tentang karirnya gitu ya. Ini karir yang berproduksi di rumah ya, pengendaliannya dari rumah ya. Ini bisnis online atau mungkin kerja kantoran tapi lewat rumah, bisa juga seperti gitu ya. Itu atau ibu rumah tangga, atau kalau cewek ya itu ibu rumah tangga itu kan juga
karir sebenarnya, cuman kadang nggak dianggap ya gitu untuk perempuan-perempuan gitu kan ya. Itu padahal karir di ibu rumah tangga itu lebih banyak daripada laki-laki gitu kan ya. Itu ya seperti itu. Kemudian di sini ada justice. Ini mungkin yang berhubungan dengan keadilan ya. Mungkin kerjanya di pengadilan. Ya, yang berhubungan dengan keadilan lah ya, yang berhubungan dengan pengadilan, mungkin kerjanya di pengadilan bisa juga. Itu ya. Itu ya yang berhubungan dengan pengadilan. Yang pasti kalau kalian ada yang resonate tentang karir di sini, tentang justice ini, akan tahu karirnya apa gitu ya. Itu kemudian di sini ada Seven of Swords. Dia humoris orangnya ya, akan tetapi pemikir itu. Jadi yang dia lakukan ini mungkin pelawak bisa juga, yang pasti memberikan hiburan ke banyak orang mungkin ya, lewat konten kali ya. Itu bisa juga seperti itu. Pengamat bisa juga ya. Pengamat itu kan dia berpikir memberikan kebahagiaan ke banyak orang, humoris gitu, akan tetapi dengan begitu kan dia bisa ngelihat orang-orang yang diajak bicara itu siapa aja gitu ya. Itu kemudian di sini ada The Empress ya, ini ya mungkin konten kreator ya, lewat sosmed ya, dari sosmed orangnya berkreasi, pintar berkreasi, kreatif, fotografer, konten kreator, kalau misalkan tadi ada ya Nine of Cups, itu mungkin chef ya, itu yang berhubungan dengan chef, dengan masak-masakan di rumah, bisa juga seperti itu. Kalau yang di The Empress ini itu ya konten kreator kali ya. Itu sekarang kan banyak yang bermunculan konten kreator baru gitu di TikTok, di YouTube, di IG gitu ya. Itu atau yang lainnya, sosmed yang lain, yang pasti orangnya kreatif lah ya. Itu pelukis mungkin ya, karena ini karyanya penuh dengan cinta, penuh dengan perasaan gitu. Itu penuh seni, pekerja seni ya, di dunia entertainment gitu. Penyanyi mungkin ya, sekarang kan juga bermunculan di sosmed tuh ya, penyanyi-penyanyi baru yang viral-viral gitu kan ya. Itu bisa juga, yang pasti berhubungan dengan seni, dengan kreatif ya. Itu dengan The Empress ini. Kemudian The Lovers ini istilahnya pemberi pencerahan ke banyak orang ya, mungkin yang bermasalah di rumah tangga, di hubungan gitu. Mungkin psikiater bisa juga ya, psikiater, psikolog gitu. Ya yang memberikan pencerahan lah ya. Itu yang istilahnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang lain gitu. Ini kan hubungan ini kan putus nyambung ya, pisah ya, hubungan keluar masuk gitu. Itu kan harus ada penyelesaian juga gitu kan ya. Itu bisa juga. Kemudian di sini Two of Cups ya, mungkin yang pasti orangnya berkomitmen di semua karir ya. Itu di semua karir, di semua kehidupan gitu. Orangnya penuh komitmen di sini, otomatis orang yang penuh komitmen ya suami istri. Gitu ya. Itu pun kalau di energi suami istri baik ya. Itu jadi saling menguntungkan satu sama lain, saling cinta ya, saling sayang gitu. Yang pasti yang berhubungan dengan komitmen lah ya, semua
karirnya dia ini orang yang berkomitmen di apapun karirnya gitu, orangnya seperti itu. Mungkin pegawai KUA tadi kali ya istilahnya. Kalau saya sebagai contoh aja untuk karir di bidang untuk OKAP itu kan pegawai KUA itu kan menyatukan dua insan yang saling jatuh cinta, saling suka sama suka gitu kan ya, menikah gitu. Itu bisa juga yang berhubungan dengan itulah ya, kalian tahu. Kemudian di sini ada King Oswald, dia pintar berkomunikasi, cerdas, pintar berkomunikasi ya di sosmed, mungkin karirnya di sosmed bisa, di dunia pendidikan bisa ya, itu yang memakai skill gitu ya, pemberi motivasi, penceramah, apa namanya, mungkin kalau di perbankan ya yang apa namanya, yang berhubungan dengan komunikasi ya, itu resepsionis juga mungkin ya, itu istilahnya yang pasti yang berhubungan dengan komunikasi lah ya. Itu kalau memakai pemikiran di sini ya itu berhubungan dengan pendidikan ya, itu ya, mempunyai skill tinggi lah ya, profesor gitu-gitu kan, yang pasti yang hubungannya dengan pemikiran dan komunikasi ini karirnya ya, itu pasti kalian tahu lah ya itu. Dan kemudian di sini ada The Sun, mungkin karirnya itu tadi sudah saya singgung sedikit ya, dia memakai tenaga ya, memakai fisik lah ya, memakai fisik, karirnya itu ya. Kalau saya sebutkan semua nggak akan selesai ya contoh-contohnya gitu. Ini hanya garis besar aja ya, yang karir yang ada di yang memakai fisik ya. Memakai fisik itu kan bisa juga apa namanya, anggota ya, anggota mungkin dia polisi, tentara gitu ya, di bidang kemiliteran gitu kan pakai fisik juga gitu. Kemudian di teknik juga ya, teknik itu kan istilahnya juga memakai fisik, tapi juga memakai apa namanya ya, memakai skill, memakai pemikiran juga kan gitu. Ini yang pasti yang memakai fisik ya. Mungkin di bidang di pertanian ya, perkebunan gitu-gitu, kehutanan gitu, yang pasti memakai fisik gitu aja ya. Ini banyak sekali kalau saya jabarkan gitu. Itu The Sun ya, di sini pekerja keras orangnya. Kemudian di sini ada King of Wands, ini ya sering saya sebutkan di sini dengan King of Wands ini adalah seorang manajer ya, manajer atau bos yang bisa mengendalikan bawahannya gitu ya. Itu pelaku sumber daya apa ya istilahnya, pemberlakunya apa, manajer itu kan yang memanage semua hal gitu ya, itu sih. Jadi kayak bukan pelakunya ya, kalau pelakunya kan karyawan ya, yang memimpin pelakunya itu ya. Namanya manajer tuh gimana sih artinya ya, semoga tahu lah ya itu ya, yang pasti di bidang pengelolaan ya, di bidang pengelolaan, memanage segala sesuatu hal gitu. Apa ya itu secara garis besarnya itu ya. Mungkin bisa juga ini mereka ini bos-bos besar ya, yang ada di kehidupan kalian ini seorang bos gitu ya, itu, atau mempunyai bisnis usaha sendiri lah ya, orangnya seperti itu, tapi membutuhkan pemikiran, membutuhkan strategi di sini gitu, orangnya seperti itu ya. Itu karirnya ya, itu hanya secara garis besar aja saya kasih tahu di sini.
Ya, tergantung kalian nih untuk krediannya seperti apa gitu. Nantinya ini kan yang datang di 2022 ya. Itu, yang pasti kalian nanti akan tahu setelah kalian berproses dalam hubungan gitu. Kredi apa gitu. Ya, kalau memang resonate ya mungkin salah satu di antara ini gitu. Kemudian di zodiaknya kita sebut di sini zodiak pertama ada Cancer ya. Kemudian Pisces, Gemini, Scorpio juga di sini ya. Itu kemudian Libra, Virgo, Taurus, Sagittarius. Itu ya, kalau saya lihatnya itu sih. Ya. Oke. Kalau saya lihat kan nih kartunya ya, The Chariot itu Cancer, Nine of Cup itu bisa juga Libra masuk ya. Nah, masuk Libra. Kemudian Justice to Gemini, Seven of Swords itu bisa Scorpio, The Empress itu si Pisces ya. Kemudian The Lovers, Two of Cup ini kan tentang hubungan ya, itu Libranya ya, yang pasti yang berhubungan dengan hubungan-hubungan gitu tuh Libra tuh ya. Kemudian di sini ada King of Swords Virgo, The Sun Taurus ya, pekerja keras itu, untuk memakai tenaga, memakai otak, memakai apapun itu Virgo tuh, Taurus tuh ya. Karena energinya hanya ingin untuk karir keuangan gitu ya. Itu ya, itu kalau masalah perasaan yang peka itu Libra gitu, yang hubungan gitu ya. Itu kemudian di sini ada Sagittarius ya, pengelolaan itu kan Sagittarius kan pinter ya, Won itu kan Sagittarius tuh. Itu ya saya rasa itu sih. Oke, The Lovers itu juga Capricorn, Aquarius bisa juga ya, hubungannya sering keluar masuk itu. Itu bisa juga itu masuk ya. Itu Two of Cup itu biasanya Libra yang ada hubungan yang sebenarnya ingin adanya kestabilan dalam perasaan gitu. Itu ya. Oke, saya rasa itu untuk zodiaknya ya itu. Ini hanya zodiak yang saya sebut di sini lewat kartu ya. Kalau misalkan ada zodiak selain ini yang nggak saya sebut tapi ada energi di kalian nanti di 22 ya, otomatis itu yang resonate gitu ya. Itu jadi istilahnya mungkin zodiaknya nggak ada di sini tetapi karakternya ada ya, kemudian karirnya ada lah, itu bisa aja nanti resonate-nya di mana untuk energi seseorang yang datang di 22 untuk kalian gitu ya. Itu ini istilahnya mungkin salah satu di antara beberapa yang saya readingkan di sini gitu. Itu orangnya ya, seseorang di sini, atau mungkin mempunyai karakter yang mungkin sebagian besar masuk ya, apa yang saya readingkan di sini bisa juga. Itu sih. Oke, saya rasa itu Gemini ya, yang bisa saya readingkan di sini. Semoga kalian paham ya dengan apa yang saya readingkan. Ya, saya rasa ini readingannya. Kita ketemu dengan video saya yang lain. Assalamualaikum, bye.